Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Kamis tanggal 1 September 2022, dalam masa biasa yang ke-22. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal, Engkau berkenan menganugerahkan segala rahmat agar kami dapat memahami apa yang baik dan apa yang benar seturut kebijaksanaan-Mu melalui peristiwa hidup yang kami alami dari hari ke hari. Bantulah kami agar dapat selalu mengerti tuntunan sabda-Mu. Maka kami persembahkan kepadamu segala rencana dan harapan kami di sepanjang hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengurumuni dia, hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, dalam sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintah-Mu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia."
Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setiap pribadi tentunya memiliki bakat dan kehebatannya masing-masing. Ada yang berbakat atau hebat dalam mengkoordinasi kelompok. Ada yang berbakat dalam berkomunikasi. Ada yang berbakat dalam memainkan alat musik. Ada yang berbakat dalam bernyanyi. Ada pula yang berbakat dalam menjadi pendengar yang baik. Dan masih ada bakat-bakat lainnya. Menjadi sebuah pertanyaan sederhana bagi masing-masing dari kita. Hal apa yang bisa kita perbuat atau lakukan dengan bakat-bakat yang kita miliki? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi, Yesus mengajak kita untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala atau bakat yang ada pada kita, sehingga dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Berbekal undangan seruan dan kepercayaan kepada Yesus, Simon menebarkan jalannya dan berhasil mendapatkan hasil yang berlimpah. Kiranya kita pun diundang untuk berbuat demikian, menyadari pelbagai bakat dan kehebatan atau jala dengan iman yang dianugerahkan kepada kita oleh Allah, maka semuanya itu dapat kita gunakan untuk pelayanan bagi sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, yang dimaksud dengan menjadi penjala manusia adalah para murid untuk diutus menebarkan jala cinta dan jaring kasih kepada semua orang, sehingga banyak orang percaya kepada Allah, sebagaimana Yesus juga telah menjala Simon Petrus dan teman-temannya untuk menjadi murid-muridnya. Kasih itu ditebarkan kepada siapa saja tanpa membeda-bedakan, sehingga semua orang dapat merasakan kasih Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita pun semua juga dipanggil untuk menjadi penjala manusia dengan menebarkan jaring kasih kepada siapapun, sehingga banyak orang boleh mengalami keselamatan. Untuk dapat menjadi penjala manusia, kita harus berani untuk keluar dari diri kita. Mau capek, lelah, berkeringat, kepanasan, berkorban waktu dan tenaga. Hanya dengan keberanian seperti itu, kita akan mampu menjalankan tugas yang telah diamanatkan oleh Yesus kepada kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita telah diundang oleh Yesus untuk menjadi penjala-penjalanya. Maukah kita menjadi penjala-penjala dari Yesus yang menyebarkan kasih dalam seluruh kehidupan ini? Mari kita terus berlangkah maju, menebarkan jala kasih, menebarkan jala bakat yang ada pada kita. Semoga dengan tebaran kasih yang kita sebarkan, semakin banyak orang untuk diantar bertemu dengan Tuhan dan akhirnya mengalami keselamatan. Semoga demikian
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.